Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyana. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Yani yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa bersilaturahmi ke Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Hanya ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Yang pertama, saya bukan pakar ya, cuman saya mungkin terlebih dahulu aja baca dibanding Bapak dan Ibu ya. Jadi mencoba untuk menyampaikan yang sudah Allah amanahkan ke saya. Dan juga bertepatan juga tadi disebut banyak acara segala macam itu juga tidak juga, tapi itu ya bertepatan saja. Bertepatan ada beberapa yang harus disampaikan ya, di tempat tadi. Jadi ini bukan sesuatu sesuatu yang sangat biasa karena memang itu adalah tugas. Nah, gitu. Jadi bukan pakar, kalau yang kurang-kurang jangan merasa kecewa. Nah, nanti kalau udah orang tuh kalau diberikan ekspektasi yang berlebih takutnya wah ternyata gitu ya. Bayangannya enak itu makanan, begitu dicicipi ya sama aja. Jadi saya ingin mengoreksi terlebih dahulu. Baik. Yang pertama itu, yang kedua saya juga ingin mohon maaf ya, minta maaf nanti kalau di tengah pengajian ini mungkin saya agak sedikit skip kamera tapi tetap berjalan bicara. Ada beberapa nanti karena saya harus pindah ke mobil ya. Karena ini masih di rumah. Tadi ada Zoom juga yang nggak bisa ditinggal keluar, jadi saya masih di rumah ini. Terus nanti saya sambil jalan, jadi mohon izin karena tempat live-nya agak lumayan jauh ya di Bogor. Jadi mungkin nanti mohon izinnya, kalaupun nanti ada kamera agak sedikit goyang. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita di akhir Rajab ya saat ini ya, 29 Rajab. Dan ini adalah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita sebagai hambanya dengan mukjizat, saya tidak katakan terbesar, tetapi mukjizat yang hanya diistimewakan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin kalau kita bicara mukjizat terbesar, nanti kan debatable ya, bisa Al-Quran, bisa yang lain. Tetapi kalau umpama mukjizat yang hanya diistimewakan, karena memang dengan mukjizat inilah Nabi dikhususkan. Ya, dikhususkan hanya dengan mukjizat ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang spesial. Apa dia? Isra dan Mi'raj. Nah, saya mau tanya dulu, saya sampai jam berapa ya? Karena ini kalau mau cerita dari runut awal sampai akhir, mungkin ya sekitar maghrib baru selesai kita. Tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu kuat sampai maghrib. Ya, apalagi saya juga jelas nggak kuat. Ya, Bismillah. Nanti sampai selesainya di mana ya kita kalau lanjutkan di Isra tahun depan insya Allah. Ya, jadi ini kajian setahunan. Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, walaupun dia adalah mukjizat istimewa yang hanya Allah khususkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada para nabi yang lain. Tapi ini mukjizat serta merplikasi begitu saja. Ya, jadi bisabab dengan ya. Jadi bukan serta-merta malam hari tiba-tiba Jibril alaihissalam datang ketuk pintu Nabi, waalaikumsalam, ayo Muhammad berangkat Isra. Enggak begitu. Jadi ada mukaddimahnya. Nah, ini mukaddimah ini perlu untuk kita telaah sehingga kita memahami ya. Ingin bicara tentang mukaddimah itu. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Ya. Usia 40 tahun beliau diutus menjadi nabi. 3 tahun pertama, beliau tidak dakwah dengan terang-terangan. Artinya perintah dakwah pada 3 tahun pertama itu, Allah perintahkan dakwahnya itu sirriyah. Sirriyah itu artinya diam-diam.
datangi orang per orang, per person, per rumah dakwah itu. Alhamdulillah ikut beberapa. Sampai kurang lebih 48 orang ikut. Ya. Lalu di tahun keempat, perintah untuk dakwah jahriyah. Dakwah terang-terangan. Maka akhirnya Nabi SAW memulakan dakwah itu dengan dakwah pada keluarga Hashim. Ya, yang satu buyut dengan beliau. Dikumpulkan semuanya. Oh, di situ luar biasa dari paman beliau sendiri. Tangan habis-habisan, dimaki-maki, dimarah-marah. Abu Thalib juga pamannya, walaupun tidak masuk Islam, tapi beliau mensupport Nabi. Nabi kala itu memang melihat ada pertentangan. Tetapi Nabi melihat ada setengahnya. Ya, walaupun ini maksimal, tapi setengahnya mereka diam. Artinya kalau diam itu ada kemungkinan menerima. Disinilah semangat Nabi untuk mengumpulkan seluruh orang Quraisy. Maka Nabi mencoba untuk berpikir gimana ya kalau kemarin dari segi keluarga sudah setengah ini diam, tidak menerima tapi diam, artinya berpikir. Ya. Yang dihitung yang menolak terang-terangan saja. Dikumpulkan orang Quraisy. Ya Mas, ya Bani Hashim, ya Bani mana, ya Bani Abdus Syam, ya Bani, semuanya panggil. Begitu kumpul semuanya, apalagi yang manggil Nabi ya, yang kali itu punya julukan Al-Amin. Maka semua orang itu pasti akan berkumpul untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Bahkan ada beberapa orang yang sakit di rumah, itu mereka meminta kepada anak-anaknya ya untuk berangkat mendatangi pertemuan itu atau perkumpulan yang diminta oleh Nabi itu agar mendapatkan informasi apa yang akan disampaikan. Begitu sudah kumpul semuanya, Nabi sampaikan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, apa pendapatmu tentang diriku? Semua jawab, kan normal dulu. Engkau adalah orang yang dipercaya, Al-Amin, Ibnul Amin. Engkau orang yang percaya, anak orang yang bisa dipercaya, cucu dari orang yang bisa dipercaya. Baru Nabi mengatakan, andai aku sampaikan kepada kalian bahwa di balik bukit itu ada musuh yang siap untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya? Semua jawab serempak, percaya. Karena kau tidak pernah bohong, wahai Muhammad. Baru dilanjutkan. Kalau kalian percaya dengan apa yang aku, maka saat ini aku ingin menyampaikan bahwa aku adalah Nabi dan Rasulullah. Allah utus aku untuk mengajak kalian kepada agama tauhid, mengesahkan Allah tanpa menyembah sesembahan selainnya. Wah, langsung Abu Lahab datang. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apakah ini kau kumpulkan kami? Wah, gitu ya. Caci maki. Sehingga akhirnya turun surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka tangan orang yang menjadi kompor, gitu ya. Jadi bukan celaka tangannya Nabi, tapi celaka tangannya Nabi, celaka tangannya Abi Lahab langsung turun dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai itu tahun keempat itu dari kenabian, jadi 4 tahun Nabi menjadi Nabi itu. Luar biasa tekanan Quraisy. Makin menjadi karena Nabi sudah mulai terang-terangan. Abu Dzar Al-Ghifari ketika keluar dipukuli habis-habisan sampai tidak bentuk badannya. Abu Bakar juga sama dipukuli, segala macam. Akhirnya di tahun kelima Nabi minta sahabatnya hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang ada di Ethiopia ya. Jaga dulu sama Ethiopia sekarang itu mungkin kemiskinan gitu. Nah, dulu suaranya hilang, Ustaz. Yang memungkin atau Habasyah. Suara hilang? Agak hilang, agak putus-putus. Masih ya, hilang? Agak putus-putus. Ya, mungkin dari koneksi internet. Ya. Nanti sekarang sudah bagus ya? Iya. Sudah bagus. Bagus. Mungkin ini orangnya belum sarapan yang ngomong ya. Jadi suaranya nggak nyampe ke sana. Baik. Kenapa yang dipilih Habasyah atau Najasyi itu? Karena di antara 3 imperium besar kali itu ada Romawi, ya, ada Persia, ada Habasyah. Romawi sulit untuk bisa menjadi lahan dakwah. Apalagi Persia yang menyembah api. Najasyi saja. Karena Habasyah kala itu masih memegang agama Kristen Ortodok yang relatif dekat dengan kemurnian. Maka Nabi minta ke sana. Apalagi rajanya Najasyi itu terkenal dengan keadilannya.
Tapi singkat cerita, kita nggak bicara hijrah pertama, hijrah kedua. Itu juga nggak bisa mampu untuk bisa membuat Islam itu maju gitu, dakwahnya itu berkembang. Stuck, relatif stuck. Nah, di tahun ke-6 itu justru drop gitu. Karena tekanan Quraisy luar biasa. Yang ada di Mekah itu disiksa dengan dibakar, disiksa dengan dipakaikan baju besi, disiksa dengan sisir api, disiksa macam-macam, mengerikan siksanya. Yang itu korban nyawa berjatuhan. Sampai puncaknya di tahun ke-7 dari kenabian. Kafir Quraisy membuat kesepakatan untuk mengasingkan Muhammad dan para pengikutnya. Bahasa mereka begitu. Pokoknya Muhammad diasingkan. Pengikutnya juga harus diasingkan. Tidak boleh mengotori Mekah. Mereka harus tinggal di satu tempat yang orang tidak boleh datang ke sana, dan mereka juga tidak boleh masuk Mekah. Orang tidak boleh kasih suplai makanan ke sana, dan mereka juga tidak boleh belanja ke sini. Seolah mereka itu ingin membunuh Nabi dan para pengikutnya perlahan. Tapi kalau langsung dibunuh begitu kan, apa kata orang nanti? Wah, Quraisy katanya suku yang beradab, suku yang maju, suku yang kaya, tapi kok membunuh saudaranya sendiri, itu akan jadi bahan yang ramai dibincangkan. Jadi mereka inginnya bunuh diam-diam. Seolah ini adalah orang yang menimbulkan huru hara, maka dihukum dengan diasingkan. Nah, kala masa itu biasa model hukuman diasingkan keluar dari kabilah itu, ya begitulah yang diambil gitu kan. Diasingkan, singkat cerita. Diasingkan di satu lembah yang paling tandus yang ada di Mekah. Namanya lembah Syi'ab Abi Thalib. Nggak tahu Bapak Ibu yang sudah pernah datang ke sana, apakah sudah pernah datang ke lembah ini? Lembah ini sekarang aja rasanya mengerikan, apalagi zaman dulu gitu kan. Jadi lembah yang kering. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan Nabi dan para sahabat Nabi kala itu tidak boleh mendirikan tenda. Jadi harus beralaskan tanah, beratapkan langit. Coba bayangkan. Ya, kita yang di tenda saja perjusami gitu ya, perkemahan Jumat, Sabtu, Ahad gitu aja, pulang kerokan, masuk angin, itu udah pakai tenda. Ini bukan 3 hari 2 hari Bapak Ibu, bukan sebulan 2 bulan Bapak Ibu, 3 tahun, bayangkan. Apa enggak luar biasa itu 3 tahun tinggal di medan seperti itu, atau tinggal di lapangan. Bahkan ada beberapa riwayat menyampaikan Nabi saking tidak ada makanannya itu, ada hewan lewat ya, hasyaishil ard, serangga lewat dimakan oleh Nabi. Enggak ada makanan lagi. Rumput-rumput yang belum tumbuh banyak dimakan oleh Nabi. Dan tentu oleh para orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi kala itu. Nah, ternyata 3 tahun dengan izin Allah, perjanjian itu usang, rusak. Dan akhirnya membuat kaum muslimin balik lagi ke sana. Nah, ketika kaum muslimin balik ke Mekah, ternyata penderitaan itu tidak serta-merta selesai. Kan berarti 3 tahun, kalau tadi mulainya tahun 7, sekarang sudah tahun ke-10. Ya, di tahun ke-10 itu ternyata tambahan 2 cobaan berat lagi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Paman beliau meninggal dunia. Diawali memang dengan sakit keras, tapi sakitnya juga tidak lama karena beliau juga sudah berusia ya, sudah usianya hampir 80 tahun kala itu. Meninggal dunia. Dan tidak lama, hanya jarak 2 bulan setengah, istrinya tercinta yang selama ini menopang dakwahnya juga sakit meninggal dunia. Ya, bayangkan, hanya jarak 2 bulan, 2 orang yang disayangi meninggal dunia. Ya, 2 orang yang disayangi meninggal dunia. Dan ketika 2 orang ini meninggal dunia, kafir Quraisy makin menjadi. Kenapa? Karena kafir Quraisy menyadari bahwa dakwah Nabi kala itu ditopang oleh 2 kekuatan ini. Pamannya yang menopang secara kekuatan politik, dan istrinya yang menopang secara kekuatan ekonomi. Ini hancur, berarti selesai. Akhirnya, orang-orang kafir Quraisy makin berani. Maka dari itu, Nabi Muhammad tapi Muhammad ancaman kalau berani menginjakkan kaki lagi ke Mekah, maka lehernya akan ditempel pedang mereka. Pedang mereka halal untuk menebas leher Nabi. Ya, Nabi tidak bisa bergerak apa-apa karena memang kondisinya lagi sangat sulit sekali. Dakwah dalam kondisi kritis. Siksaan ada di mana-mana. Mau mendakwahkan kepada kabilah-kabilah yang ada di seputaran Mekah saja, soal tidak lagi menerima. Ya, maka saya bilang, kalau ada pengamat yang datang untuk bisa mengamati dakwah Nabi kala itu, pasti semuanya akan mengatakan satu kata, selesai, tamat. Nah, gitu bahasanya. Akhirnya Nabi keluar dari Mekah. Berangkat kemana belum tahu.
Yang ada di pikiran Nabi kemana ya? Ya sudah, tempat saudara aja. Cari saudara mana saudara. Ketemulah Bani Sakif yang punya jalur saudara dari nenek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya di Taif. Berangkat menuju ke sana. Tapi ternyata sampai di sana juga mendapatkan perlawanan yang tidak sedikit. Bahkan perlawanannya mengerikan sekali, yang semua ceritanya kita sudah tahu ya. Akibat provokasi orang-orang kafir Quraisy, itu mereka terprovokasi bahwa jangan sampai Muhammad menginjakkan kakinya di tempatmu, karena kalau ini terjadi maka Tuhan kalian akan dihinakan, hubungan kalian akan diretakkan, satu di antara kalian akan saling menghinakan, macam-macam. Akhirnya mereka udah siap dengan batu. Ya, begitu kelihatan ada Nabi datang, dilempari batu. Nabi tidak ada dalam bayangan kok mau dilempar batu, itu bagaimana, nggak ada lah. Ya, tapi ternyata itu yang terjadi. Ya, sampai akhirnya Nabi minta kepada mereka, stop dulu, dengarkan apa ini saya sampaikan. Mereka tidak mau mendengarkan, terus melempari batu, sehingga Zaid bin Harithah kala itu mengatakan, baik kalau begitu. Ya, ini sambil saya nonaktifkan kamera ya Bapak Ibu ya. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan tetap jalan ini. Nah, kita lanjutkan. Bersamaan dengan itu, sebentar nanti saya aktifkan lagi kameranya ya. Bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya keluar dari tempat itu, ya, keluar dari Taif. Nah, di saat beliau keluar dari Taif itu sambil dengan apa ya, pikiran ini harus kemana saya berjalan gitu. Saya tidak tahu harus datang kemana lagi. Kalau balik ke Mekah maka otomatis pasti akan ditahan, atau yang tadi saya sampaikan, bukan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipenggal lehernya, tetapi nggak ada jalan lain kecuali harus menjalankan itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ya menuju ke Mekah kembali, istilahnya pulang gitu. Ya. Nah begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat Mekah, Zaid bin Harithah memberikan arahan ya. Bagaimana Rasul? Kalau ini kita tetap pulang, bukan tidak mungkin mereka membunuh kita. Lebih baik kita mencari suaka. Bahasanya itu mencari suaka. Suaka itu apa? Suaka itu perlindungan. Akhirnya Nabi mencoba untuk datang ke kabilah A, kabilah B, kabilah C. Tapi semuanya rata-rata menolak. Sampai ada satu kabilah Mut'im bin Adi yang kala itu memberikan suakanya. Ya, memberikan suakanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk atas perlindungan dari kabilahnya Mut'im bin Adi. Tetapi tentu ini bukan serta-merta akan memudahkan Nabi untuk bisa mendapatkan perlindungan selalu, karena Mut'im bin Adi kala itu belum masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, Nabi tetap masih berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan kemudahan, ya, untuk bisa ada jalan keluar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sesak dada itu hanya berpikir saja bagaimana. Nah, di saat kondisi sedang begitu penuh dengan tekanan, di saat dada ini sesak sekali dengan ujian, nah di malam hari itulah Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dilihat ternyata Jibril. Wahai Muhammad, Allah perintahkan kepadamu untuk melakukan perjalanan pada malam hari ini bersama denganku. Nabi kala itu belum tahu mau kemana ini. Dalilnya Nabi tidak tahu karena selepas ini dalil Nabi Nabi akan banyak bertanya kepada Jibril. Ini Muhammad apa ini Jibril, apa ini? Selalu bertanya begitu. Langsung Nabi diminta untuk keluar dari rumahnya kala itu di akhir selepas sholat Isya, diminta untuk keluar dari kamar, diminta untuk keluar dari rumah, lalu setelah itu diminta untuk tawaf ke Ka'bah. Tawaf 7 kali, selepas dari tawaf 7 kali itu langsung Jibril membuka dada Nabi atau membelah dada Nabi. Inilah dia pembelahan dada yang kedua. Pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya di saat beliau berada di Bani Sa'ad, ya, di kampungnya Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Kala itu usia 4 tahun dibelah dadanya. Jibril mengatakan, ini pertemuan Jibril pertama kepada Nabi di saat membelah dada ya. Jibril mengatakan kala itu ini bagian setan dari tubuhmu. Hanya itu saja yang diingat oleh Nabi. Tapi Nabi kala itu juga belum tahu kalau itu adalah malaikat. Nah yang kedua ini tidak seperti itu. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya untuk menghilangkan segala kesesakan atau kesempitan yang dirasakan oleh Nabi kala itu. Karena begitu banyaknya, dari tahun keberapa itu berarti udah hampir 4-5 tahun ke belakang Nabi selalu dengan ujian dan cobaan. Ya. Nah setelah selesai itu baru Nabi dibawa ke satu pojok lagi. Di pojok itu sudah ditunggu dengan buraq. Buraq adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi ya, hewan, tapi bukan hewan dunia tentunya, tapi mirip seperti hewan berkaki 4, ya, lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek dari kuda.
Ya, nah selepas itu mendekat, ketika mendekat Buraq ini di luar dugaan begitu liar, ya, seolah tidak mau ditundukkan oleh Nabi, sehingga Jibril harus memegang kepalanya dan mengatakan, Buraq, tenanglah karena yang akan naik di punggungmu ini manusia terbaik. Maka seketika Buraq jadi tenang, diam, sehingga Nabi bisa naik dengan mudah ke atasnya. Dan langsung dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke Isra. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Nalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun terlebih dahulu sebelum ke Sidratul Muntaha, sebelum ke langit. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di luar beliau di situ sudah ditunggu oleh 124.000 nabi kurang lebih. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Sudah kumpul penuh semuanya di pelataran masjidnya itu. Ketika Buraq ditambatkan, dan tentu ditambatkan di sini bukan artinya kalau Buraq itu tidak ditambatkan dia akan lari begitu saja ya, bukan ya. Kalau Buraq tidak ditambatkan itu dia akan pergi kemana-mana, tidak, karena Buraq ini bukan hewan dunia yang perlu untuk ditambatkan, tetapi ada nilai bahwa tawakal itu merupakan ajaran. Mohon maaf, ikhtiar itu merupakan ajaran. Jangan langsung tawakal, tapi ikhtiar dulu. Walaupun Buraq ini hewan langit yang begitu cerdas, kalaupun tidak ditambatkan dia bisa datang, tapi ikhtiar harus dikerjakan. Ditambatkan dulu. Makanya sekarang kalau datang ke komplek Masjidil Aqsa itu ada satu bangunan yang namanya Masjid Buraq. Masjid Buraq itu monumen gitu ya, yang dijadikan untuk pengingat bahwa dulu kalau para nabi itu datang, itu biasanya kalau datang ke Masjidil Aqsa landasan Buraqnya di sana. Karena Buraq ini Bapak Ibu bukan miliknya Nabi Muhammad SAW. Buraq ini adalah kendaraan dinas para nabi. Hanya memang karena kendaraan dinas, maka ketika naiknya harus sendirian, nggak boleh dengan keluarga. Kalau udah pakai keluarga atau pakai teman, maka sudah tidak pakai Buraq lagi. Makanya Nabi Ibrahim ketika berangkat menuju ke Mekah, ya, itu dengan Siti Hajar dan putranya Ismail tidak pakai Buraq, tapi pulang pakai Buraq. Gitu. Nabi Muhammad waktu hijrah, ya, hijrah dengan Abu Bakar ke Madinah tidak pakai Buraq. Ya. Kenapa? Karena ada Abu Bakar. Jadi ini kendaraan dinas para nabi yang harus pribadi, tidak boleh untuk sembarangan. Kita lanjutkan. Begitu sampai di sana sudah ditunggu 124.000 nabi, ya. Dan kala itu nabi semua buat kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW kala itu langsung diminta untuk menuju ke depan. Dan ketika sampai di depan, ya, di Dome of the Rock itu, ya, kalau mau gambaran Masjidil Aqsa ya ada Dome of the Rock. Dome of the Rock itu letaknya berada di tengah, di sentral, ya, yang kala itu kan kiblat kita masih di Masjidil Aqsa, dan sentral kiblat itu berada di batu yang ada di dalam Dome of the Rock. Jadi kalau saat ini sentral kiblat itu ada di Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram, maka kala itu sentral kiblat itu ada di batu yang ada di bawahnya Dome of the Rock. Melingkar seluruh nabi dan rasul, ya, salat bersama dengan Nabi Muhammad SAW di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang harus kita tekankan sebelum kita lanjut menuju ke langit. Karena perjalanan mukjizat Isra dan Mi'raj ini kalau mau dibikin persentase, ya, dari mukjizat ini kalau mau dibikin persentase sesuai dengan nama, maka Isra itu 50%, Mi'raj 50%. Isra itu adalah perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa, berarti objeknya adalah Masjidil Aqsa, yang ditekankan adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah menuju ke langit, Sidratul Muntaha, yang menjadi tekanan adalah langit dan Sidratul Muntaha. Nah, sebelum melanjut kepada Mi'raj, ya, tidak ada salahnya kita juga menekankan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, dan kita mencoba untuk mengambil pelajaran di antara banyaknya pelajaran yang ada. Walau mungkin ayat yang bercerita tentang Isra itu hanya satu ayat, ya. Ayat yang bercerita tentang Isra itu hanya satu ayat dalam surah Al-Isra ayat pertama, tetapi ketika digali ayat ini ternyata banyak sekali memberikan value, hikmah, sandaran bagi kita di saat kita itu mengalami problem seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami fase seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mukadimah tadi kita bisa bayangkan bagaimana fasenya sih, dalam kondisi sulit, dalam kondisi down, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi berat cobaan, dalam kondisi banyak harapan dan keinginan tapi sulit terrealisasi
Karena banyak halangan dan rintangan. Nah, begitulah. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang mirip, maka kita harus banyak mengambil pelajaran Isra dan Mi'raj. Karena begini, selepas dari Isra dan Mi'raj, semua kondisi yang kita sampaikan tadi hilang dari kehidupan Nabi. Yang tadi sesak dada, langsung hilang. Dada Nabi menjadi lapang. Yang tadi seolah penuh dengan cobaan dan rintangan. Satu demi satu halangan dan rintangan itu hilang. Yang tadi katanya seolah itu merupakan sebuah kemustahilan untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Ternyata justru kemustahilan itu menjadi titik terang, cahaya yang bisa membuat kesuksesan itu kembali menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dicapai. Nah, itulah dia. Ya, kalau kita dalam kondisi itu harus banyak memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada Isra dan Mi'raj. Nah, dalam Isra-nya Bapak Ibu, ada pesan Isra ya, nama suratnya saja Al-Isra. Ya, bukan yang lain ya. Itu pertama. Nah, di antara hari-hari besar yang ada di Indonesia saja. Hari besar yang ada di Indonesia itu peringatan agama Islam itu apa saja? Ada Maulid Nabi, ada Tahun Baru Hijrah, Muharram, ya, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Isra dan Mi'raj. Yang di Al-Quran ada namanya itu hanya Isra. Al-Isra. Maulid Nabi nggak ada namanya Al-Maulid, nggak ada. Terus apa lagi ya? Muharram, Hijrah nggak ada namanya Al-Hijrah, nggak ada. Idul Fitri, Al-Fitri nggak ada. Idul Adha, Al-Adha juga nggak ada. Tapi Isra ada, Bapak Ibu. Al-Isra langsung jelas loh, tidak pakai isyarat-isyarat. Ayatnya ayat pertama dari 111 ayat itu, ayat pertama disematkan di awal. Udah Al-Isra namanya, ayatnya pertama. Itu berarti mengandung makna dalam, isyarat dalam. Contoh saja, tidak nama surat yang misalkan, ketika bicara ayat pertamanya nggak bicara tentang Al-Baqarah. Ali Imran, keluarga Imran, ayat pertamanya nggak bicara tentang Imran. An-Nisa, ayat pertamanya juga nggak bicara tentang wanita. Tapi Al-Isra, langsung ayat pertamanya bicara tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, yang ingin saya tekankan di pertemuan ini adalah bagaimana kita mengoreksi kembali Isra kita. Oh, gitu coba. Orang bingung itu apa yang ditekankan dari Isra, Ustaz. Gitu kan. Apa itu Isra? Bapak Ibu, mukjizat Isra memang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi makna Isra dan perjalanan Isra itu anugerah yang Allah berikan pada kita. Jadi secara tidak langsung, kalau kita ingin menapaki kesuksesan seperti kesuksesan Nabi Muhammad SAW, maka Isra'kan. Apa yang perlu diisrakan? Satu, doa kita. Isra'kan doa kita. Ayo, bagi kita yang saat ini masih berdoa untuk pribadi sendiri, harus sudah mencoba untuk memulai bagaimana doa ini dilantunkan untuk Masjidil Aqsa. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan pada Masjidil Aqsa. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada sahabat yang berjuang membela Masjidil Aqsa. Ya Allah, terus itu harus. Karena Isra melalui doa ini yang akan menjadi kunci keberkahan. Isra kan pikiran kita. Pikiran itu harus diisrakan ke sana. Melalui kemudahan untuk mempelajari tentang Aqsa. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang Muslim yang katanya mengaku beriman, tapi tentang Masjidil Aqsa itu nggak tahu sama sekali. Apa sih Masjidil Aqsa? Coba bayangkan. Masjid yang Allah sebut namanya di Al-Quran, kita nggak tahu gitu kan. Padahal perintahnya suruh Isra. Ayatnya namanya Al-Isra. Ayat pertamanya bicara tentang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Maka kita sudah sepantasnya Isra dan Mi'raj ini menjadi momen bagi kita untuk mengingat tentang Masjidil Aqsa. Ini adalah satu peringatan dari Allah yang terus berlangsung. Dari segi waktu tiap tahun ada momennya, dari segi ayat tiap orang baca Al-Quran pasti akan lewat ayat ini. Coba bayangkan. Ya, maka itu momen bagi kita. Coba yuk, yang di belakang saya ini contoh, ada tiang-tiang ini. Harus tahu apa itu tiang ini. Ada kubah Dome of the Rock itu, kubah emas itu yang di dalamnya ada batu, harus tahu sejarahnya ada apa di sana. Terus ada bangunan apa saja, harus tahu. Batasan Masjidil Aqsa itu apa saja, harus tahu. Sejarah dari masa ke masanya bagaimana, harus tahu. Karena Masjidil Aqsa ini bukan hanya cerita tentang awal zaman, Bapak Ibu, tidak. Coba bayangkan nanti sampai akhir zaman, cerita akhir zaman, itu ceritanya
muaranya itu di Masjidil Aqsa. Apa nggak luar biasa? Ya kan? Muaranya itu di Masjidil Aqsa. Coba kalau kita lihat sekarang cerita tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan oleh seorang ibu, dibesarkan di muka bumi seperti biasa orang hidup gitu ya. Tetapi nanti muaranya setelah dibaiat di Ka'bah, beliau akan datang ke Masjidil Aqsa. Nabi Isa setelah turun di Damaskus juga akan berangkat datang menuju ke Masjidil Aqsa. Dajjal sekalipun yang sudah 40 hari mutar-mutar di muka bumi ini datangnya ke Masjidil Aqsa. Ya'juj Ma'juj juga begitu. Jadi seolah isyarat itu sudah begitu banyak. Ya, tinggal kita mengambil bagiannya atau tidak. Karena terus terang banyak sekali dari umat Islam itu yang belum banyak tahu tentang Masjidil Aqsa. Belum banyak tahu ternyata Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kita. Belum banyak tahu ternyata Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. 40 tahun jaraknya. Belum banyak yang tahu kalau Masjidil Aqsa ini adalah pintu ke langit gitu. Sehingga ada 3 nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, itu semuanya lewat situ, nggak lewat yang lain. Hanya ada 3 manusia yang diangkat ke langit. Satu nabi kita Nabi Muhammad SAW di saat Isra dan Mi'raj. 2 Nabi Isa alaihissalam di saat orang-orang ingin menyalib beliau, ya, tapi beliau selamatkan dari salib itu dan diserupakan orang yang disalib, dan beliau sendiri diangkat dari Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga Nabi Idris. Nabi Idris ini cucunya Nabi Adam, ya, murid dari Nabi Syed, ya, itu diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan beberapa riwayat menyampaikan diangkatnya juga beliau menuju ke Masjidil Aqsa ini, diangkat menuju ke langit. Ini gitu. Segala macam kebaikan. Ya. Ini tanah berkahan yang begitu berlimpah berkah. Bayangkan kalau kita buka di Al-Quran, itu minimal ada 5 ayat cerita tentang ayat. Hilang Ustaz. Gitu, jelas. Itu semuanya pasti ada sifat kepada Masjidil Aqsa ini dengan kalimat berkah. Masjidil Aqsa yang Masjidil Aqsa yang menjadi pusat berkah untuk seluruh alam semesta. Masjidil Aqsa yang dari timur sampai barat penuh dengan keberkah, berlimpah berkah, semuanya berkah. Seoras dan seirama gitu, nggak ada yang berbeda di antara lain. Dan kalau kita lihat ceritanya juga, 5 ayat itu cerita Nabi, ya, cerita tentang para nabi yang mengalami masa sulit dalam dakwahnya, cerita para nabi yang mengalami titik nadir dalam dakwahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala minta agar datang ke sana. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah pertama di masa beliau muda, ya, karena nabi yang diutus saat masa muda itu Nabi Ibrahim. Beliau harus berhadapan dengan ayahandanya yang ternyata menolak dakwahnya karena ayahandanya pembuat patung. Sehingga ayahandanya sendiri yang menghukumnya di bara api. Lalu Allah selamatkan dari sana, harus bertemu dengan Namrud. Bertemu dengan Namrud juga tidak mendapati, ya, yang ada kesulitan. Lalu diminta untuk datang ke Haran, bertemu dengan kaum penyembah bintang, yang kaum itu begitu ganas, bengis. Kalau ada orang yang datang ke kaumnya itu atau ke tempat itu dan tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, maka akan disembelih. Kan berat sekali itu. Semua ditolak. Maka ketika sulit begitu, langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim datang ke tanah penuh berkah ini, Masjidil Aqsa. Maka Nabi ke sana, Nabi Ibrahim. Tinggal di sana. Dan akhirnya di situ punya keturunan. Yang keturunannya itu bukan hanya sekedar sembarang keturunan. Keturunan yang menjadi nabi, keturunan yang menjadi raja. Tapi harus dicelupkan dulu berkahnya Aqsa. Lalu Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah Nabi Musa. Dengan segala macam kesulitan hidupnya ketika beliau menjadi nabi, berlawanan dengan Firaun. Ya. Di saat malam hari itu sudah ditentukan oleh Firaun, semua Bani Israel harus dibunuh, bukan cuma bayinya saja, semuanya harus dibunuh. Maka di pagi harinya Nabi Musa diminta oleh Allah untuk berangkat bersama Bani Israel menuju ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Akhirnya pergi. Ketika pergi menuju ke Masjidil Aqsa, hanya di tengah perjalanan saja sudah begitu banyak pertolongan Allah. Belum nyampe loh. Ini tanda berkahnya Masjidil Aqsa apa nggak luar biasa ya? Ini contoh diambil dari Nabi Musa saja yang kita semua sudah tahu ceritanya. Belum nyampe ke Masjidil Aqsa, berkah itu sudah sampai. Jadi ada orang yang belum sampai ke Masjidil Aqsa, baru niatkan saja, kok terasa berkahnya sudah nyampe, itu wajar. Karena ada yang pernah menjalani Bani Israel. Ya, baru keluar dari Mesir, ingin jalan ke sana, itu tiba-tiba laut dibuka, ya kan? Firaun ketika masuk ditenggelamkan.
Belum itu nyampe, baru punya niatan pergi, dan itu baru di luar kota, tapi sudah ditenggelamkan musuh terbesarnya. Terus diberikan kebaikan, sampai akhirnya sebelum nyampe di Masjidil Aqsa mereka sudah punya sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh Talut, ya kan? Untuk melawan Jalut kala itu, yang tadi dari kaum terusir sampai di Masjidil Aqsa punya kerajaan besar yang bisa mengarahkan kerajaan besar yang ada pada masanya. Akhirnya bisa tinggal di sana. Dan kalau ditanya sekarang ini, Nabi siapa yang punya kekuatan atau kekuasaan yang spektakuler, yang angin jadi prajuritnya, hewan bisa dia perintahkan, jin tunduk. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sampai Ratu Balkis yang punya kekuatan di selatan yang tidak terbilang prajuritnya itu ternyata juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Kalau ditanya sekarang Nabi Sulaiman itu kerajaannya di mana sih? Di atas Masjidil Aqsa. Istana dan masjid yang dibangun di atas Masjidil Aqsa. Maka jangan heran kalau ada adigum di zaman Yunani dulu, siapa yang menguasai Aqsa maka dia akan menguasai dunia. Maka terjadi peperangan antara Yunani dan Romawi. Ketika ditelisik, ini peperangan terjadi karena apa? Siapakah karena hanya sekedar rebutan kekuasaan daerah jajahan semata? Ternyata tidak. Muaranya di Aqsa rebutannya. Persia dan Romawi. Terjadi peperangan, apa sih masalahnya? Rebutan Aqsa. Sampai ketika Nabi SAW di tahun Nabi SAW Isra ini, kurang lebih sekitar tahun 620 berarti ya. Kalau kita buka dan telisik lagi sejarah Nabi, Masjidil Aqsa itu sedang terjadi peperangan dahsyat dan besar antara Persia dan Roma. Rebutan Masjidil Aqsa. Karena mereka seolah tahu yang menguasai tanah itu maka akan menguasai dunia. Dan terbukti. Buktinya sekarang juga iya kan? Kalau ditanya siapa sih yang menguasai dunia saat ini, siapa? Mungkin kita sepakat bahwa yang menguasai dunia saat ini Yahudi. Dan ternyata kalau kita lihat memang secara de facto Yahudi yang saat ini menjajah Masjidil Aqsa dan menguasai itu. Padahal ribuan tahun Yahudi itu tidak pernah dianggap. Menjadi kaum terusir. Iya kan? Dari mulai tahun 150 Masehi dia itu sudah mulai terusir oleh beberapa kekuatan Romawi. Sampai pergi ke sana, sampai ada yang di Madinah gitu kan. Ketika Nabi ke Madinah ketemu dengan Yahudi di sana. Ada yang di Mesir. Yang kenal terus nggak ada kekuatan tuh, nggak ada. Sampai zaman kekhalifahan Islam nggak ada istilah kekuatan Yahudi itu, nggak ada lawan perang Yahudi. Nggak ada. Karena mereka memang di mana-mana. Mereka tahu bahwa yang menguasai Aqsa akan menguasai dunia. Maka mereka tahun 67 masuk ke sana, dompleng dengan tentara sekutu yang akhirnya mampu untuk bisa membuat komunitas di sana, koloni di sana, dan sekarang menjajah. Dan betul, ya, mereka mampu untuk bisa menguasai dunia. Nah, akhir zaman juga begitu. Kenapa kok Dajjal itu maunya larinya ke sana, Al-Mahdi larinya ke sana? Enggak. Kenapa Nabi Isa juga turun di Damaskus juga datangnya ke sana, bukan ke Mekah? Karena memang tanah itu adalah tanah simbol kekuasaan. Oleh karena itulah keberkahannya itu wajar kalau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran, dan semuanya itu simbolnya selalu berkah-berkah untuk pusat kebaikan di dunia. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi isrokan pengetahuan kita. Ya, kita harus mampu untuk bisa mengisrokan pengetahuan kita tentang Aqsa. Tidak ada kata terlambat. 84. 84 ini alumni apa Pak? Ya, ini alumni SMP, ya, SMA, atau alumni TK. Ya, coba, Masya Allah, alumni SMA 84 itu, ya Allah, luar biasa. Jadi kalau dari segi usia mungkin sudah berumur, jadi istilah terlambat untuk bisa mempelajari tentang Aqsa, karena pelajaran tentang Aqsa ini selalu diperintahkan oleh Allah. Kalau kita baca surah Al-Isra itu ada perintah untuk Isra, salah satunya Isra pengetahuan, Isra pemikiran, ya kan? Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga supaya kita bisa mendapatkan keberkahannya adalah mengisrokan harta kita. Ada di antara kita yang sudah berangkat jasad kita ke sana, sujud di tanah Masjidil Aqsa. Tapi kalau yang belum, jangan haramkan harta kita untuk kita berangkatkan ke sana. Iya kan? Makanya Maimunah istri Nabi SAW pernah satu saat datang kepada Nabi di saat semua sahabat kala itu lagi ngomongin tentang Aqsa. Semua sahabat itu ngomongin tentang Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Maka Maimunah istri Nabi ini ada apa ya? Ada rasa ingin tahu lebih dalam gitu. Sehingga mendatangi suaminya dan bertanya, "Ya Rasulullah, aftun, berikan jawaban ke Aqsa." Maka Nabi menjawab dengan senyuman bahwa Masjidil Aqsa itu adalah
ardul mansyari wal mahsyar. Tanah suci, tanah di mana manusia itu disebarkan darinya. Jadi dulu awal manusia itu disabi, dan nanti di akhir zaman akan dikumpulkan di sana. Beliau .com, Traveloka, apa segala macam, berangkat mau kemana aja berangkat bisa. Dulu tidak. Ya. Lalu Nabi memberikan pesan, kalau memang tidak bisa, maka titipkan zait, minyak, yang dengannya Masjidil Aqsa itu bisa menyala. Jadi seolah diperintahkan untuk isra, tapi yang diisrakan itu hartanya. Ya, ayo sampaikan rupiah demi rupiah kita itu sampai di sana, supaya nanti itu menjadi saksi bagi kita. Ya, supaya itu nanti menjadi saksi bagi kita. Nah, alhamdulillah. Sebagai iklan dulu, saya minum dulu ya. Yang saya minum ini Baba Water, Bapak Ibu. Ini Isra. Ini Pak Yani, nanti Pak Yani bisa tanya ke saya gimana caranya. Apa itu Bapak? Ini bahagian daripada Isra. Isra-nya ini apa? Oh, sudah Baba Water juga ya Pak Yani. Alhamdulillah. Ini karena sebagian dari pendapatannya, tertulis di sini 50% dari pendapatan penjualan ini akan kami sumbangkan untuk Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita ingin mendapatkan keberkahannya dulu. Kita minta izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak Yani sudah Isra kan gitu. Jadi Isra itu bukan hanya sekedar peringatan yang kita peringati sebagai hari, tidak, tetapi peringatan yang memperingatkan kita agar menjadi orang besar itu. Ya, hari besar yang membuat kita menjadi orang besar. Harusnya begitu. Jangan cuma perayaan, ayo ngumpulin dana, perayaan, undang ustaz, terus ada acara apa namanya rebana. Enggak. Kalau bisa itu namanya hari besar. Itu harus mampu untuk memperingatkan kita agar mampu menjadi orang besar, begitu. Nah, itu bahagiannya ya, bagaimana kita mengisrakan harta kita. Ya. Ada bahagian yang kita berikan buat makan para pejuang yang membela. Karena masjid ini bukan masjidnya orang Palestina. Apalagi kalau mau dikecilkan lagi menjadi masjidnya orang Masjidil Aqsa. Bukan. Ini masjid kita. Kalau ditanyakan kiblat pertama kita ini. Bukan kiblat pertamanya orang Palestina. Kiblat pertama kita. Nabi SAW, Bapak Ibu, mendapat perintah sholat itu bukan mulai dari Isra Mi'raj saja, tidak. Isra Mi'raj ini mendapat perintah wajib sholat 5 waktu. Sebelumnya sudah ada sholat. Makanya Nabi SAW sejak wahyu pertama beliau sudah sholat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu itu masuk ke dalam Islam karena tertarik melihat Nabi dan Khadijah kala itu sholat. Lalu ditanya oleh Ali, wahai sepupuku, apa gerangan yang kau lakukan itu? Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, ini adalah sholat. Lalu disampaikan, tertarik. Akhirnya menyampaikan kepada ayahandanya Abu Thalib, dan Abu Thalib mengatakan, kalau kau memang mau ikut, ikutilah sepupumu itu, saudaramu itu. Akhirnya sahabat Ali yang masih muda kala itu masuk dalam Islam. Karena sholat. Artinya sholat sudah dari awal. Hanya memang tidak wajib 5 waktu. Maka ketika Isra dan Mi'raj, kewajiban itu hadir 5 waktu. Ya. Nah, selama dari awal Nabi mendapatkan wahyu dan sholat, kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Sampai beliau hijrah di Madinah, kiblat itu masih ke Aqsa. 16 bulan berada di Madinah, baru kiblat dipindah ke Ka'bah. Artinya kalau dari fase dakwah yang 23 tahun, itu 14 tahun orang Islam itu sholatnya ke sana. Arah ke kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Sisa 9 tahun baru ke Ka'bah. Ini kiblat pertama kita. Maka bukan milik orang Palestina. Ya kan, bukan milik orang Palestina. Ini simbol. Sama kalau ditanya sekarang kalau Ka'bah itu dijajah orang, kira-kira kita mau bagaimana gitu kan. Nah, pasti semua akan teriak. Oh, saya akan membela, saya nggak ridho. Sama, kalau kita dengan Ka'bah itu bisa seperti itu, harusnya dengan Masjidil Aqsa pun sama. Itu isrokan, supaya kita dapat nilainya. Nah, yang terakhir, isrokan jasad kita, isrokan badan kita, isrokan kalau ada kelebihan harta lagi, berangkat ke sana. Kalau sudah datang ke Masjidil Haram, jadikan fokus untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi SAW menegaskannya begitu. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini lembut aja bahasanya. Jangan kau paksakan diri melakukan perjalanan kecuali gitu ya.
Aslinya kalau bahasa lugasnya, paksakan dirimu untuk melakukan perjalanan ke 3 tempat ini. Sama ketika ada seorang ibu datang ke dokter, anaknya sakit. Lalu dokter ini bilang, Bu, jangan paksakan anakmu makan kecuali sarapan. Berarti hukum sarapan apa? Paksa. Sama juga begitu. Nabi ketika mengatakan jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, secara tidak langsung makna lugasnya paksakan dirimu untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid. Maka paksa. Isra itu harus dipaksa. Kadang-kadang sekarang orang kan terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran dunia akhir zaman gitu. Orang lebih memaksakan untuk bangun rumah, orang lebih memaksakan untuk beli kendaraan, orang lebih memaksakan untuk ini itu, tapi yang jelas menjadi pertanyaan kubur itu tidak dipaksakan gitu. Nah, ini yang menjadi koreksi kita bersama di momen Isra dan Mi'raj. Itu keberkahan-keberkahan yang ada pada Masjidil Aqsa yang harus menjadi titik berat bagi kita. Nah, itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan secara ringkas dari perjalanan Isra dulu. Kita belum menuju ke Mi'raj, tetapi mungkin boleh kita perluas dengan pertanyaan dan diskusi mungkin ya, nanti supaya bisa lebih mantap lagi perjalanan Isra kita. Nah, nanti insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita baru lanjutkan dengan Mi'rajnya. Mungkin saya persilahkan kalau ada jamaah yang mau bertanya dipersilahkan. Atau nanti diawali dari Pak Yani juga boleh. Baik, jazakallah khairan khas. Tapi sebelum mungkin saya jamaah untuk menanyakan, saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, tadi Ustaz mengatakan setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah ditunggu 124.000 nabi ya Ustaz ya untuk sholat berjamaah gitu ya. Ya. Itu berarti dari Nabi Adam hadir di sana semua dalam bentuk, kalau kan yang saya tahu ketika Mi'raj di setiap langit ketemu nabi-nabi itu. Tapi kalau itu berarti nabi-nabi itu muncul jasad dan ruhnya berkumpul di Masjidil Aqsa. Apakah demikian? Termasuk Nabi Adam. Yang kedua, kalau Masjidil Haram itu sholat di sana mendapatkan pahala 100.000 dibanding di masjid biasa. Kemudian Masjid Nabawi 1.000 kali. Kalau Masjidil Aqsa apakah ada juga semacam seperti itu, Ustaz? Mungkin itu dulu 2 untuk kita tancung, nanti berikutnya dari teman-teman. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Ini dulu ya, saya ingin menyampaikan juga karena beririsan ya. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jasad dan ruh atau dengan ruh saja? Jadi di antara omongan yang berseliweran gitu ya, saya tidak sebutkan pendapat sih, kalau pendapat ini kan harus berdasar dalil ya. Ada omongan yang tidak berdasar, yang mengatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'rajnya ini melalui mimpi. Betul, Isra dan Mi'raj, perjalanan ke Aqsa, perjalanan ke langit, tapi mimpi. Mimpi. Ya, sama ketika ada orang misalnya, kamu dari mana? Dari Mekah. Oh, udah sampai di sini? Oh, bisa lah. Mimpi tapi. Ya mimpi ya. Dan ini pendapat batil. Nggak ada Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan mimpi. Karena ini ada orang-orang yang seolah tidak mau kalau nanti nggak bisa dimasukkan di akal. Ini mungkin golongan orang yang menuhankan akal gitu. Jadi merasa bahwa ini akan menjadi sesuatu yang melemahkan kalau misalkan dia bilang ini dengan cara-cara. Lalu yang kedua dengan roh saja. Tetapi pendapat dengan roh ini pun lemah ya, karena memang Allah jelaskan dengan yang memperjalankan hambanya, dan ketika menyebut hambanya itu dengan kalimat abdi. Kalimat abdi ini ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an, maka akan menceritakan tentang sosok hambanya dengan jasad dan ruhnya. Ada beberapa ayat ya yang di Al-Qur'an itu ketika Allah menceritakan tentang hambanya lalu disebut dengan kalimat abduhu, Abdullah ya, dan yang lainnya. Ini selalu kalimat rajul, abdun itu biasanya dia
sifat dari ruh dan jasad bersamaan. Makanya tidak menyampaikan biruhi abdihi, tidak. Asra biruhi abdihi. Asra enggak, apa asra bi abdihi. Itu dalil yang jelas. Dan dalil berikutnya Nabi SAW sendiri. Nanti kalau kita cerita tentang detik ketibaan Nabi di Mekah gitu ya. Bagaimana ada sedikit perasaan takjubnya Nabi dengan apa yang dialami semalam itu, karena begitu datang sampai di rumah itu namanya kasur, bantal, tempat tidurnya masih sama dengan seperti yang ditinggalkan. Lalu beliau berpikir bagaimana ini kok bisa terjadi, karena secara teknologi kan belum ada yang bisa menjelaskan model seperti itu di zaman Nabi. Kita aja sulit untuk menjelaskan, apalagi di zaman Nabi. Ya, macam-macam lah. Pokoknya semuanya masih. Nah, itu merupakan bahagian dari. Nah, bagaimana dengan 124.000 Nabi yang hadir dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua Allah hadirkan di sana. Dan itu yang rajih juga adalah hadir dengan ruh dan jasadnya. Hadir dengan ruh dan jasad. Kumpul semuanya di sana. Makanya tanah itu menjadi tanah yang tambah berlimpah berkah lagi, karena sudah didatangi oleh semua Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi kalau kita itu datang ke mana, misalkan di Madinah kita masuk ke Raudhah gitu contohnya. Kita datang ke Raudhah itu kan dulu masjid Nabi itu ya. Ketika kita sujud di situ, sangat besar kemungkinan sujud kita itu berada tepat di tempat bekas sujudnya Abu Bakar. Pernah dulu Umar mungkin di situ, pernah dulu Abu Hurairah, sehingga sujud kita itu berada di bekas sujud mereka, atau bahkan mungkin kalau kita di bagian depan dekat pengimaman, sujud kita di tempat di mana dulu pernah Nabi meletakkan kepalanya yang mulia untuk sujud. Nah, kalau di Masjidil Aqsa, sujud kita mungkin bertepatan dengan tempat sujudnya Nabi Ibrahim, tempat sujudnya Nabi Musa, tempat sujudnya. Karena memang disitulah seluruh Nabi pernah sujud. Ya, disitulah seluruh Nabi pernah sujud. Nah, itu pertanyaannya. Kalau ditanya apakah dengan jasad dan ruh, ya, dengan jasad dan ruh. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi apa ya, Pak? Kalau Masjidil Haram kan 100.000 kali. Oh iya, baik. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Ya. Masjid Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 250 kali, ada yang mengatakan 1000 kali. Dua riwayat ini, 250 dan 1000. Bebas mau diambil yang mana, karena sama-sama riwayatnya sahih. Sebenarnya tidak saling melemahkan. Ya, sama-sama menguatkan. Ini keutamaannya. Termasuk keutamaannya adalah doa Nabi Sulaiman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ketika Nabi Sulaiman itu selesai dalam pembangunan Ka'bah, ya, beliau selesai membangun Masjidil Aqsa. Beliau berdoa. Nabi Sulaiman berdoa. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ada 3 doa. Di antara satu doanya ini yang penting buat kita, ya. Beliau berdoa, ya Allah, janganlah ada hamba-Mu setelahku yang datang kemari dengan niatan sholat ikhlas karenamu, kecuali keluar dari sini sudah diampuni dosa. Itu doanya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Nabi Sulaiman sudah minta agar orang yang datang ke sana datang niatnya untuk sholat ikhlas karena Allah, maka tidaklah dia keluar kecuali sudah diampuni. Nah, ini biasanya disampaikan dalam keutamaan mereka yang datang ke Masjidil Aqsa. Karena mungkin yang datang ke Masjidil Aqsa itu banyak yang tanya, ngapain ya ke sana, kan nggak ada umroh. Memang tidak ada umroh. Karena umrah itu juga adanya hanya di Mekah, di Madinah saja tidak ada umrah. Lalu apa yang kita kerjakan di Aqsa? Sama seperti kita mengerjakan ibadah ketika kita berada di Madinah. Ya kan? Kalau kita di Madinah ngapain? Ya itulah dia ketika kita di Aqsa. Salat 5 waktu, mengadakan pengajian, ditambah lagi dengan mengambil keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa yang sudah Allah sematkan 5 ayat dalam Al-Quran bercerita tentang keberkahannya. Kurang lebih begitu. Baik, Ustaz. Sekarang di ruang chatroom ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Ibu Iza. Izin tanya Pak Ustaz, apakah saat sebelum pandemi itu amankah kita ke Masjidil Aqsa? Bukankah di bawah pengawasan Israel? Baik. Kalau bertanya tentang masalah aman, alhamdulillahnya. Beberapa kali saya ke sana dan membawa jamaah, ya terbukti tidak ada masalah. Ya, terbukti tidak ada masalah.
jamaah yang saya bawa itu pulangnya juga dengan sejumlah yang sama. Artinya kalau bawa 20 pulang 20, bawa 40 pulang 40. Tidak pernah bawa 50 pulang 49 kurang 1 gitu enggak. Justru kalau haji sering saya. Kalau haji itu bawa 100 pulang 98 itu sering. Kenapa? Meninggal di sana. Meninggal saat haji. Makanya kan kalau haji adalah pernah meninggal. Umroh juga pernah gitu. Bawa jumlahnya nggak sama dengan pulang. Yang jelas selalu, alhamdulillah beberapa kali ya Allah mudahkan saya untuk membawa jamaah beberapa kali ke sana. Jumlah berangkat selalu sama dengan jumlah pulang. Ya. Belum pernah berkurang, belum pernah nambah juga belum pernah. Kok bisa nambah Ustaz? Ya mungkin kalau berangkat ke sana dalam kondisi hamil tua, lahir di Aqsa, pulang kan jadi nambah itu. Tapi belum pernah juga nambah. Jadi belum pernah nambah, belum pernah kurang. Kalau istilah aman berarti ya secara umum aman. Cuman memang kondisinya kan terjajah ya. Jangan dibayangkan amannya seperti mungkin orang datang ke Mekah Madinah ya pasti akan jauh sekali. Dan mungkin seperti datang kemana lagi, ke Jepang atau kemana ya enggak juga begitu gitu. Tapi ya, secara nyaman, nah tergantung. Kalau nyamannya versi dunia memang tidak ada bintang 5 di sana. Adanya maksimal bintang 4 hotel menginap. Ya enggak ada hotel-hotel yang dengan nama-nama mendunia itu tidak ada. Alhamdulillah malahan justru karena yang memiliki akhirnya apa? Orang-orang lokal, umat Islam sendiri yang ada di Masjidil Aqsa. Makanya hotelnya di sana yang punya itu selalu kaum muslimin Palestina. Bangga kita di sana. Kenapa? Ini hotel milik orang Islam. Ini hotel milik rakyat Palestina. Wah, bangga. Ya. Jadi kenyamanannya timbul bukan dari yang lain, tapi dengan kebanggaan karena bisa punya saudara yang memiliki hotel dan kita datang ke sana. Beda mungkin kalau di Mekah ya, mohon maaf. Hotelnya sudah namanya udah nama-nama ya kita tahulah gitu kan. Jadi kebanggaannya jadi lain gitu ya. Hotel alhamdulillah ya bintang 4 standar dunia, nyaman enak. Cuman tidak ada bintang 5 kalau Bapak mau cari, saya mau ke hotel fulan yang hotel bintang 5 enggak ada. Terus bagaimana apakah di pelataran masjid? Sangat dekat dengan dari hotel sekitar 10 menit. Justru saya ingin kita di kota tidak boleh ada mobil ya. Hotel kita itu di ujung gerbang kota tua. Jalan kaki menuju kota tua ya kurang lebih sekitar 10 menit baru masuk pelataran masjid. Jadi kalau nyamannya nyaman. Ya. Dan Masya Allah yang luar biasa itu saya selalu gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau orang merasa nyaman, yang di suasana tidak ada gangguan itu normal. Tapi orang kok bisa nyaman di saat sedang kondisi darurat, itu saya kira anugerah. Ya. Bisa dipahami tidak, Bu? Baik, Bu. Mudah-mudahan bisa memahami. Orang merasa nyaman di suasana normal. Memang suasananya enak, suasana rumah segala macam, ya itu nyaman ya, itu normal gitu. Tapi ketika ada perampok mungkin, ketika ada bandit mungkin, ketika ada ini, tapi dia masih tetap merasakan nyaman di dalamnya. Nah, itu berarti anugerah luar biasa. Itulah dia yang dirasakan ketika orang datang ke Aqsa. Ya kan? Seolah seperti orang ada perampok di kanan kirinya, tapi dia santai saja dan merasakan nyaman. Itulah dia hakikat inti dari nyaman itu tadi. Karena nyamannya itu letaknya sudah bukan di suasana ketika datang ke sana. Nyamannya itu letaknya di hati. Penjajah ada di kanan kiri, tapi seolah tidak mempedulikan itu dan bisa khusyuk sujud di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi kalau ingin merasakan nyamannya itu hakikat, gitu ya, nyaman itu sampai ke hati, ya di situ letaknya. Kalau nyaman naik mobil mewah, nyaman saya, ya wajar nyaman, memang secara mendukung. Tapi kalau naik pesawat udah dalam kondisi goncangan luar biasa mau jatuh tetap nyaman, nah itu pasti bukan sembarangan orang gitu kan. Begitu kurang lebih. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ya Ustaz ya, setelah pandemi berlalu, saya sendiri juga belum pernah ke Masjidil Aqsa. Mungkin teman-teman Insya Allah. juga. Bismillah kita Isra. Bismillah kita Isra. Kemudian mudah-mudahan bisa bersama dengan Pak Ustadz nih. Kalau pergi ke sana kan Ustadz bisa menjelaskan lebih. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari chatroom. Ustadz, ini dari Bapak Yuda. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa,
tapi terkesan bahwa mereka bangga bisa masuk ke sana dan melakukan itu sebagai wisata saja, bukan sebagai suatu ibadah. Gimana Bapak Ibu? Mohon maaf. Jadi orang sudah masuk ke sana, tapi di dalam ininya mindsetnya wisata, Ustaz, bukan sebagai ibadah. Ya itu tadi pentingnya untuk memilih kendaraan. Saya selalu tekankan, orang bisa datang ke Masjidil Aqsa itu sudah anugerah ya, karena harus melewati momen yang berat ya. Mungkin dari pikiran dulu, aduh gimana ya, berangkat nggak, belum lagi mungkin nanti saudaranya ada yang bilang ngapain kamu ke sana apa segala macam. Jadi dia sudah kuat untuk berangkat ke sana, itu sudah anugerah tersebut. Ya. Nah, anugerah ini tolong difasilitasi dengan baik, dengan memilih kendaraan yang benar. Maksudnya kendaraan yang benar itu ya bahasa kita sekarang travelnya. Pilih kira-kira bisa memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan tidak. Lalu pilih yang terutama adalah pembimbingnya bisa mengarahkan kita untuk bisa memaknai perjalanan itu dengan baik atau tidak. Nah, gitu. Ya, dan yang disampaikan itu memang nyata adanya. Ketika orang udah datang ke Aqsa, ceritanya macam-macam. Ada yang mengatakan nggak enak di sana mah susah, sholat aja dulu repot. Ada yang begitu. Ya, ada yang mengatakan wah ini mah apa ya, salahnya di kita sendiri, nyalah-nyalahin saudaranya yang sama Muslim, atau malah justru bangga sama Yahudi. Ada juga di sini mah yang hebat Yahudi, wajar aja lah kalau gitu, memang kita harus kiblat Yahudi. Ada yang begitu, nah itu tadi itu salah guru bahasanya gitu. Hati-hati salah guru, hati-hati salah guru. Makanya dengan Baba Water ini juga salah satu programnya Bapak Ibu ya, kita itu ketika ada donasi dari sebagian keuntungan itu kita berikan untuk mencetak kader, bukan kader mubalik kalau di sana kita bilang, tapi kader tour guide. Ya, mereka kita didik, karena jangan sampai orang Indonesia apalagi Muslim datang ke sana yang mandu orang Yahudi. Ya repot ceritanya. Kenapa alasannya orang Yahudi? Karena yang bisa bahasa Indonesia ternyata orang Yahudinya, yang lain nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Kan akhirnya repot. Orang dari Indonesia mintanya supaya yang mandu orang bahasa Indonesia. Ternyata orang Yahudi. Ya bisa dibayangkan ceritanya bagaimana kan? Saya kenalkan nama saya, misalkan siapa? Ishak Rabin. Gitu kan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya Yahudi. Oh, baik gitu kan orang muda. Oh, ternyata Yahudi baik ya. Ini ulah-ulahnya orang Palestina aja. Nah, itu kan bahaya. Maka kami di sana ada satu sekolah yang ngajak orang-orang yang ada di Hebron, yang mungkin secara ekonomi susah, terjepit, belajar mereka bahasa Indonesia. Kalau sudah bisa, kita pekerjakan. Coba datang ke travel A, travel B untuk menjadi tour guide-nya. Lalu datang ke tempat souvenir untuk bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, program ini berjalan dan Masya Allah luar biasa. Tapi ya Allah takdirkan ada pandemi, sehingga ya kemampuan mereka sementara di stop dulu karena tidak ada turis datang. Tapi ini sudah sesuatu yang menurut saya Masya Allah luar biasa. Baik Ustadz, ini masih ada 3 lagi, ada 2 yang masuk lagi. Pertanyaan berikut dari Pak Joko, Mas Joko Jepuro. Pak Ustadz, dalam surat Al-Isra, ayat awal menerangkan bahwa Isra Mi'raj diperuntukkan pada Nabi atau Rasul untuk mengakui adanya kitab lain sebelum Al-Quran. Dan mohon pencerahan apabila ada riwayat Isra Mi'raj juga pada kitab lain, misal pada Injil dan Taurat. Mengingat umumnya mereka tidak mengakui kehadiran Muhammad sebagai Nabi terakhir. Supron. Stopnya hilang. Afwan Bapak, putus tadi. Putus. Ya, jadi artinya Isra Mi'raj itu diperuntukkan kepada Nabi atau Rasul untuk mengakui adanya kitab lain. Apakah mengenai riwayat Isra Mi'raj itu juga ada di Injil atau Taurat? Ya. Baik, ya. Kan Injil dan Taurat ini, Injil turun pada Nabi Isa. Ya, Taurat turun pada Nabi Musa. Ini semua Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan kejadian ini setelah mereka wafat semuanya. Ya, kejadian ini mereka wafat semuanya, jadi tidak disebutkan dalam Injil dan Taurat. Ya, kejadian Isra dan Mi'raj ini tidak disebutkan dalam Injil dan Taurat. Yang disebutkan dalam Injil dan Taurat sebagai kejadian yang ada setelah wafatnya para nabi itu adalah kedatangan nabi saja. Kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang akan dilakukan oleh nabi ya tidak diberitakan secara detail, termasuk salah satunya Isra dan Mi'raj.
Baik, Ustadz, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Tatun. Izin bertanya Pak Ustadz. Satu, apakah 124.000 nabi di Masjidil Aqsa ada wanitanya? Kemudian yang kedua, apa hikmah tentang makna Isra untuk kondisi sekarang? Yang pertama, apakah ada wanita? Tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada nabi dan rasul yang wanita. Tidak ada. Semua laki-laki. Semua laki-laki. Ya. Tapi bukan berarti ini monopoli dan seolah menjadi Islam membedakan gender, bukan ya. Tapi ini kan fitrah saja. Ya, karena namanya fitrah itu ya sudah terima saja. Laki-laki nggak boleh bilang kenapa harus wanita yang hamil. Kami kan juga mau hamil. Ya, repot dunia kalau nanti pakai. Kenapa hanya laki-laki wanita yang haid? Kami juga kan mau haid supaya kami tidak sholat. Ya, saya kira udahlah gitu. Tapi kalau namanya udah fitrah, fitrah sama begitu kondisinya. Jadi kalau Nabi dan Rasul hanya lelaki. Berikutnya yang ditanyakan adalah apa tadi Pak? Itu hikmah tentang makna Isra ya, kondisi sekarang. Kekiniannya bagaimana Isra? Tadi yang saya sampaikan bahwa Isra itu adalah perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Kekiniannya, maka seolah ini adalah perintah bagi kita, pengingat bagi kita untuk ayo peduli dengan Masjidil Aqsa. Yang saat ini mirisnya memang ya kita harus akui faktanya bahwa umat Islam di Indonesia belum peduli full terhadap Masjidil Aqsa. Masih banyak yang mengatakan aja itu orang Palestina jangan ikut campur tuh. Ya kan, padahal ini udah jelas dalam undang-undang juga kan. Menghapus segala penjajahan gitu kan. Kalau kita dalam upaya menegakkan undang-undang dasar harusnya juga menghapuskan penjajahan karena itu nyata. Mau dilihat dari sisi manapun itu nyata seperti Belanda datang ke kita. Dan kita juga harusnya malu ketika Palestina menjadi satu negara yang di awal kala itu dia mengakui keberadaan Indonesia dan mengakui kemerdekaannya kok tidak ada timbal balik dari kita bagi mereka gitu kan. Jadi itu peduli terhadap Masjidil Aqsa, mengisrokan kalau bahasa tadi saya mengisrokan doa kita, mengisrokan pikiran kita melalui ilmu yang kita pelajari tentang Masjidil Aqsa, mengisrokan harta kita melalui sedekah yang kita sampaikan ke sana, dan mengisrokan jasad badan kita ketika Allah berikan kelebihan harta untuk bisa sujud di Masjidil Aqsa. Itu sih sesuatu yang bisa kita ambil di kekiniannya, yang bisa kita laksanakan dan bisa kita praktekkan. Nah, baik Ustadz, masuk ke pertanyaan berikutnya masih dari chatroom. Ustadz, program ya dari Ibu Dia Susi, Ustadz, program Yahudisasi di Masjidil Aqsa, maksudnya apa ya? Yahudisasi mati ya. Nah, hanya hal yang akan propaganda macam Yahudisasi itu. Mulai dari bangunan, dia mencoba untuk merobohkan Masjidil Aqsa dengan menggali berbagai macam bentuk ya yang dia sendiri merasa dia mengatasnamakan arkeologi. Ini harus digali, ini harus digali. Ternyata itu omong kosong semuanya. Dia menggali hanya sekedar ingin membuat lubang-lubang yang diharapkan kalau nanti ada apa-apa ambrol itu Masjidil Aqsa. Itu kan Yahudisasi. Yahudisasi pemukiman. Jadi pemukiman yang tadi itu di dalam komplek kota tua Baitul Maqdis itu hanya ada orang Muslim dan Nasrani, sekarang sudah dibikin Yahudi. Yang tadi Yahudi hanya 10%, sekarang sudah 60%. Rumah-rumah orang Islam, rumah-rumah orang Nasrani itu yang tidak apa namanya ya. Contoh misalkan terlambat bayar pajak sehari, apa segala macam, langsung digusur, langsung diusir, diganti dengan orang Yahudi. Nah, ini proyek Yahudisasi pemukiman. Yahudisasi ekonomi. Ya, bagaimana ekonomi di seputaran sana itu harus sesuai dengan apa yang ada pada orang Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi yang memegang kendali. Ya, nah, ini yang disebut bahagian daripada Yahudisasi. Ada juga Yahudisasi selain ekonomi, politik. Ya, semua kebijakan, semua bentuk, semuanya harus melalui tanda tangan orang Yahudi. Ya, terus Yahudisasi militer. Tidak boleh ada orang-orang di luar Yahudi yang menjadi militer. Tidak boleh ada orang-orang di luar Yahudi yang menjadi polisi. Diharapkan semua hanya orang Yahudi saja.
Di situ. Nah, yang paling kentara adalah Yahudisasi kependudukan atau Yahudisasi daerah ya, yang tadinya milik orang Palestina tuh langsung tiba-tiba dipatok gitu. Lalu dijadikan daerah sebagai pemukiman Yahudi. Begitu yang ada sih. Maka ini maksud Yahudisasi panjang dan lebar ya, banyak sekali karena semuanya program dari penjajahan, itu Zionis ya, untuk bisa melegalkan Zionisme mereka. Baik, terima kasih Ustaz. Di chatroom pertanyaan sudah habis. Pada peserta yang lain silahkan kalau mungkin tidak usah rasa langsung unmute untuk menanyakan. Dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu apabila ada yang ingin bertanya, ada lagi dari saya Ustadz. Sekarang ini kan kita umumnya kalau ke Palestina itu bantuan itu diberikan ke Gaza ya Ustadz ya, bukan Al-Aqsa. Saya sendiri tidak tahu petanya Palestina itu bagaimana, tapi gimana ini korelasi antara Gaza dan Al-Aqsa? Apakah benar-benar berbeda? Sepertinya yang suka kita dihimbau untuk memberikan bantuan itu lebih banyak ke Gaza bukan ke Al-Aqsa. Ya. Baik, saya bicara tentang geografis dulu ya. Gaza itu letaknya ada di selatan. Lalu Aqsa itu letaknya ada di tengah, ya. Atau letaknya ada di Yerusalem, ya. Di selatan Ramallah persis. Lalu Nablus misalkan itu letaknya ada di utara, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Gaza itu letaknya berada di perbatasan selatan, jaraknya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 km dari Aqsa. Ya. Gaza itu berada pada teritorial merdeka, ya, artinya pemerintahannya adalah pemerintahan Palestina dan kepolisiannya dan tentaranya Palestina. Sedangkan Aqsa itu di bawah penjajahan Yahudi. Ya, polisinya Yahudi, tentaranya Zionis Yahudi. Nah, memang seringkali yang diserang oleh Yahudi adalah Gaza karena di situ masih daerah yang dalam tanda kutip merdeka ya, masih bisa membuat pemerintahan sendiri. Kalau Aqsa tidak ada peperangan karena rakyatnya yang Muslim jangankan bawa senjata, bawa pisau saja itu kalau ketahuan dan disinyalir ingin memberikan perlawanan maka akan dihukum dengan hukuman seumur hidup. Gitu. Jadi agak. Nah, jadi bentuk penderitaannya berbeda antara Gaza dan Masjidil Aqsa. Kalau Gaza bukan tidak menderita ya, sama menderita kan dengan serangan bom segala macam. Nah, di Aqsa bukan juga tidak menderita, mereka menderita tetapi menderitanya beda. Mereka menderita dengan berbagai macam tekanan yang ada dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Nah, kenapa sekarang ini lebih banyak ke Gaza? Ya, yang kasat mata memang tekanan dan penjajahan itu ada di Gaza kan dengan serangan bomnya. Kalau di Aqsa mungkin tidak kasat mata, tapi dengan serangan politiknya, kebijakan-kebijakan yang diberikan, orang Islam bayar listrik harus 3 kali lipat lebih mahal, ya kan? Bayar pajaknya juga harus begitu, dibedakan kelasnya. Kalau Yahudi itu grade A, kalau yang lain itu grade C, apa segala macam gitu. Karena jadi ada di situ nilainya sama-sama. Cuman kenapa saya concern dengan Masjidil Aqsa? Karena memang ternyata satu, alhamdulillah Allah berikan akses saya untuk ke sana. Berjumpa dengan pemegang amanah yang ada di sana, imam masjidnya, ketua takmirnya, syekhnya. Jadi ya mungkin ini adalah tanda saya harus fokus ke Masjidil Aqsa. Ya akhirnya saya menjadi bahagian yang mencoba fokus pada Masjidil Aqsa. Begitu kurang lebih, Pak. Ya, baik. Oke, silakan kepada peserta untuk langsung di-unmute saja apabila ada yang ingin bertanya. Omarani, mungkin silakan. Ya, aku nanya. Silakan langsung aja, nggak usah ditulis chat. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, peran dari negara-negara Arab bagaimana ya Pak Ustaz untuk kondisi Palestina saat ini? Ya, jadi kalau untuk Arab bagaimana saya tidak tahu ya, karena saya bukan orang Arab. Yang jelas sih, yang kasat mata, ya saya sih husnuzon aja lah ya.
Karena kita tidak boleh saling melemahkan sehingga nanti takut persatuan kita melemah. Secara umum sih mungkin ada ya, cuman saya tidak tahu apa kiprah mereka yang ada. Saya sih husnudonnya tetap ada lah, masa nggak ada ya gitu. Cuman saya nggak tahu, gitu aja sih saya. Dan saya lebih baik berpikir apa yang bisa saya berikan ya daripada nanti mereka lihat apa dulu kamu baru saya mau beri, nanti jadi nggak beri-beri gitu ya. Nah, bagaimana dengan isu yang ada dengan normalisasi hubungan? Ya, itu secara kasat mata menyakitkan hati ya. Bagaimana ada orang kok menormalisasi hubungan dengan penjajah? Tetapi kan mereka katanya berdalih ya dengan normalisasi ini saya bisa lebih banyak bernegosiasi dengan mereka, lebih banyak ini. Ya oke lah, gitulah. Pokoknya kita wallahu alam, hanya Allah yang tahu saja. Tetapi saya lebih memfokuskan tentang bagaimana saya dan apa yang bisa saya berikan. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Baik, ya. Dari ruang virtual sudah ada yang resen, Ibu Laksmi Dewanti. Dipersilahkan Ibu Laksmi. Terima kasih, Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kalau dari penjelasannya kan berarti tidak ada yang mi'raj tanpa diisrokan dulu ya, karena tadi kan mi'rajnya itu hanya dari Masjidil Aqsa dan itu hanya 3 rasul yang sana, dan beberapa nabi diisrokan. Kalau tadi kan buruk ada karena ada sudut buruk karena beberapa nabi akan ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya adalah apakah ada benang merah misi atau alasan kenapa para nabi itu diisrokan, dan kenapa tidak semua nabi yang diisrokan ke Masjidil Aqsa itu kemudian dimi'rajkan? Mungkin itu pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua nabi, mungkin saya kurang bisa menjawab, bisa menangkap ya Bu. Tapi intinya begini, semua nabi itu diisrokan. Maksudnya semua nabi itu diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Ya. Tapi tidak semua nabi dimi'rajkan. Betul, ya. Ya kan? Berarti semua nabi yang dimi'rajkan itu diisrokan. Betul, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak semua nabi dimi'rajkan? Iya, dan alasan untuk apakah bagaimana? Alasan untuk isro'nya itu sama semuanya gitu? Tidak semuanya sama, karena kan tidak semua cerita dari 124.000 nabi itu diceritakan di Al-Quran. Dari 124.000 nabi itu ada 315 nabi dan rasul. Dari 315 nabi dan rasul itu ada 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi yang diceritakan hanya 25. Dan dari 25 nabi dan rasul itu yang diceritakan korelasi dengan Aqsa juga tidak semuanya, karena bercerita tentang Aqsa hanya 5 gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak semua, kita tidak bisa melihat karena tidak semuanya diceritakan. Ya, baik. Jazakallah. Baik, ada dari yang lain untuk menanyakan kepada Pak Ustadz. Ustadz, saya ada satu lagi nih Ustadz. Ini karena memang hari ini hanya cerita mengenai Isra saja Ustadz ya. Mungkin insya Allah di kesempatan lain tentang Mi'raj akan kita juga mendengarkan dari Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan Ustadz, saya dengar dari salah satu Ustadz mengatakan bahwa dalam Mi'raj itu selain perintah sholat 5 waktu, ada hal lain yang didapatkan ketika perjalanan Mi'raj, yaitu mengenai bekam Ustadz, pengobatan hijamah bekam. Apakah benar demikian Ustadz? Dan kenapa itu tidak, memang apabila benar, kenapa tidak terlalu banyak dikupas bahwa ini pengobatan ala Nabi, hijamah atau bekam ini diturunkan ataupun disampaikan, didengar dari Rasulullah ketika melakukan mi'raj tersebut. Tafadhol Ustaz. Ya, kalau bekam itu sesuatu yang dilihat gitu ya oleh Nabi ketika berada di perjalanan disuruhkan langsung diterima dari Allah. Jadi diajarkan gitu seolah jadi itu yang saya tahu ya, saya cerita yang tahu. Dan dua, bukan jangan diartikan itu dimulai. Jadi di itu ada beberapa model pengobatan, ada kayak ada bekam ya.
Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya, sebelum Nabi sudah ada. Nabi menggunakan itu. Jadi Nabi belum ada operasi, Nabi belum ada suntik memang, karena memang ada gitu ya. Tapi ini metode sudah ada zaman dahulu kala dan oleh Nabi gunakan. Bukan Nabi yang mengasas, bukan Nabi yang memula, bukan Nabi yang menemukan dan mencetus, bukan. Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan itu di-ACC oleh Nabi. Karena ada pengobatan yang tidak di-ACC oleh Nabi. Seperti Al-Kai contohnya. Pengobatan dengan api. Walaupun ini tidak di-ACC-nya bukan berarti haram. Karena pada masa itu untuk mencegah sesuatu supaya tidak infeksi, ada beberapa yang harus dengan Al-Kai. Besi panas, dipanaskan lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Itu kan metode pengobatan. Ya ini keterbatasan metode pengobatan pada masa itu. Begitu kurang lebih Allah. Baik, ini tadi dari ruang virtual Bapak Aryesta Reshen Tafadol. Silahkan Pak Aryesta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa semua nabi diisrokan ya. Berarti sejak Nabi Adam sudah ada ya Masjidil Aqsa ya. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Bapak. Masjidil Aqsa sudah ada. Yang bangun Masjidil Haram pertama kali adalah Nabi Adam. 40 tahun berikutnya Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Begitu hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi. Ketika ditanya oleh para sahabat, masjid mana yang dibangun di atas dunia pertama kali wahai Rasul? Masjidil Haram. Ka'bah artinya ya. Lalu setelahnya Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa lama? 40 sanah, 40 tahun. Jadi sejak zaman Nabi Adam ada karena yang membangun Nabi Adam. Atas perintah Allah. Hanya ada 2 tanah yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun masjid secara langsung, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Nabawi juga perintah dari Allah, tapi melalui isyarat, melalui qaswahnya, kontaknya Nabi SAW. Tapi kalau 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu langsung perintah dari Allah. Titiknya itu ditentukan. Seperti sekarang ini orang kalau share location Google Map, datang ke sini ya titik, ke sana. Sudah begitu. Sama Nabi Adam dulu juga begitu. Begitu Bapak kurang lebih. Baik, oke. Silakan kembali dari peserta ruang virtual. Silakan langsung di unmute atau mau raise hand dulu atau langsung juga boleh. Saya hanya ingin menyampaikan atau mengingatkan 2 hal ya. Pertama, nanti pukul 12.30 saksikan di TV One Ustadz Arifin Nugroho di dalam acara Dhamma Indonesiaku ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Ustadz sampaikan Baba Water, mari teman-teman sahabat-sahabat kita mengganti air minum dalam kemasan kita dari merek lain ke merek Baba Water, karena dari hasil penjualan tersebut 50% akan disalurkan untuk Al-Aqsa. Jadi ini adalah kalau kita tidak bisa atau belum sempat mengunjungi ke sana, salah satu dari kontribusi kita ya Ustadz ya kepada untuk kebaikan daripada Masjid Al-Aqsa. Ya betul. Nanti kalau ada yang ingin pesan boleh tanya nomornya ke Pak Yani atau nanti boleh konfirmasi ke saya untuk Baba Water dan ya, Hanina beras ya, kita ada beras juga. Ibu Rani tadi sempat nanya ke saya kalau mau beli di mana, katanya iya. Susah di mall-mall atau apa itu susah ditemui merek Baba Water. Oh iya belum, ini masih intern saja, kita belum punya dana kalau harus ke mall-mall. Masih eksklusif ya. Jadi informasi juga kepada teman-teman Miftahul Jannah, ini Masya Allah di masjid saya di BSD Masjid Al Hidayah itu setiap minggu datang 10 kotak air minum dalam kemasan yang kemasan 250 cc itu ya Ustadz ya. Setiap minggu ada yang mengirim 10 kotak Ustadz. Jadi ya betul Bapak, kami ada program sedekah air untuk hari Jumat gitu ya. Untuk jadi digunakan untuk sholat Jumat dibagi-bagi gitu. Jadi kita ada istilah program sedekah air. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi itu dari jamaah juga sih sebenarnya, dari jamaah untuk jamaah. Iya alhamdulillah. Ya, kami menanyakan dapat alhamdulillah.
Waktu itu kami menanyakan dari siapa ini, dari Ustadz Arifin Nugroho. Jadi kita tahunya Ustadz Arifin. Oh iya, salah itu sebenarnya dari jamaah, bukan dari Ustadz Arifin Nugroho. Tapi jazakallah khairan. Ustadz, ini di ruang chat room ada yang menanyakan lagi nih Ustadz, dari Bapak. Yang terakhir ini tadi ya Bapak ya, karena saya sudah sampai lokasi ini, jadi mungkin pertanyaan terakhir saya izin habis ini. Baik. Baik, kalau begitu nih pertanyaan terakhir ini tadi ada beberapa nanya tentang air minum, nanti kepada Ibu Rani ya, akan saya sampaikan. Alhamdulillah. Saya tahu ya. Baik. Kemudian baik. Ya. Nanti bisa disampaikan. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah apa hikmah Isra Mi'raj dalam situasi pandemi ini Ustaz? Hikmah Isra Mi'raj dalam situasi pandemi. Wah, ini sebenarnya panjang ya. Saya punya materi khusus juga tuh. Dari surah Al-Isra itu ada 7 nilai. 7 hikmah dari Isra dan Mi'raj untuk melalui masa pandemi. Tapi kayaknya nggak cukup ya waktunya ya. Tapi intinya minimal bagaimana kita ya secara singkat banget gitu ya, mencoba untuk mengingatkan bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia juga mendapatkan ujian dan cobaan, dan coba diterka-terka Bapak Ibu, silakan Bismillah. Di ayat itu ada 7 nilai atau 7 poin yang menjadi pegangan. Ayatnya pendek nggak panjang, tetapi nilainya ada 7 poin ya, itu yang bisa menjadi pegangan bagi kita untuk bisa. Seperti kita juga, Nabi dulu juga mendapatkan tekanan, cobaan, uji juga sama kala ini kan. Lagi sulit, lagi berat, lagi was-was, lagi aduh, kadang banyak harapan tapi ternyata kondisi begini tidak bisa sesuai apa segala macam. Lakukan nilai ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik Ustadz, karena tadi Ustadz mengatakan sudah sampai di TKP, mungkin mohon ditutup dengan doa Ustadz. Di ujung daripada acara majelis ilmu pagi ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi awal kebetulan baik kita terhadap Masjidil Aqsa dengan banyak memberikan kebaikan padanya, dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'an qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ahrir Masjidil Aqsa min kaidil kafirin. Allahumma rzuqna ziyaratal Masjidil Aqsa liyakunu minas sajidin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.